Assalamualaikum, semangat pagi. Ya, saya Haryudi Anas. Pada kesempatan ini akan menyampaikan sebuah video dalam rangka memenuhi salah satu dokumen untuk sertifikasi dosen, ya, yaitu video pembelajaran. Nah, di kali ini yang akan dibahas adalah mata kuliah perilaku konsumen, ya, sesuai dengan rumpun ilmu yang dikuasai, yaitu ini merupakan bagian dari salah satu rumpun manajemen pemasaran, ya. Oke, pada kali ini dapat saya sampaikan bahwa capaian yang ingin kita capai, ya, itu adalah mahasiswa mampu menguasai konsep pemikiran manajemen dan bisnis dalam rangka dinamika lingkungan bisnis global dalam pemecahan masalah, gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan perkembangan perilaku konsumen dalam cakupan ilmu perilaku konsumen. Ya. Nah, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis yang menjadi ciri-ciri konsumen, termasuk ketika pengambilan keputusan pembelian. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, serta menganalisis kekuatan-kekuatan utama yang dapat mempertajam penelitian tentang perilaku konsumen, terutama di era digitalisasi. Ya, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan pemasaran jangka pendek dan jangka panjang pada lingkungan bisnis yang dinamis. Oke, pada kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu tentang pengambilan keputusan konsumen. Gitu. Jadi diharapkan pada topik ini mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Oke, baik, bersama-sama kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi, Pak. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar, ya, sesuai mata kuliah kita perilaku konsumen, ya. Topik hari ini itu tentang bagaimana pengambilan keputusan konsumen. Jadi bagaimana memahami sistem pengambilan keputusan konsumen, gitu ya. Nah, ini sangat penting dalam kita mempelajari perilaku konsumen, ya, termasuk juga kalau kita mempelajari manajemen pemasaran, ya. Nah, nanti selanjutnya kalau kita sudah tahu, ya, konsumen, kita udah kenal konsumen, gitu ya. Nah, kita akan bisa lebih menentukan strategi yang lebih tepat untuk bagaimana pemasarannya, bagaimana membuat suatu produknya, bagaimana produk yang sesuai, gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi katanya Neil Part ini, ya, jadi if you choose not to decide, you still made a choice, kata dia. Ya, jadi jika kita tidak mengambil keputusan, itu adalah suatu pengambilan keputusan, ya. Jadi kalau kita nggak memilih, tetap itu kita adalah suatu pengambilan keputusan. Keputusan kita adalah tidak memilih, gitu ya. Nah, misalkan kalau tadi contohnya adalah kalau kita pemilu, gitu ya. Nah, suka ada yang golput, gitu ya. Nah, itu yang golput itu juga adalah suatu pengambilan keputusan. Dia memutuskan untuk tidak memilih, gitu ya. Yang mungkin pilihannya nggak ada yang dia suka, gitu ya kan. Pilihannya ada yang sesuai sama dia. Nah, itu adalah pengambilan keputusan untuk tidak memilih, gitu ya. Nah, apa sih keputusan itu? Kalau menurut Schiffman dan Kanook, ya. Nah, suatu keputusan pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Nah, jadi ada alternatif. Namanya juga milih, ya. Kalau cuma satu berarti apa? Terpaksa, gitu ya, nggak ada pilihan, ya, kita nggak ada pilihan, cuma satu milihnya mau nggak mau kita harus ambil, gitu ya kan. Nah, kalau dua kita baru bisa milih, mau A, mau B, mau manis, mau asam, mau asin, mau pahit, gitu ya. Nah, kita ada pilihan, jadi ada alternatif, ya. Kalau kita ada alternatif berarti kita ada pilihan, gitu ya. Nah, oke, ini ada salah satu film, ya, film yang bisa kita pelajari, kita pakai untuk kasus kita tentang keputusan pemilihan konsumen. Nah, jadi ini filmnya udah lama, ya. Ini si siapa ini, Mel Gibson, ya. Ya, Mel Gibson ini dia jadi sales suatu produk fashion wanita, gitu ya, produk fashion wanita. Dia
penjualannya tidak bagus, ya penjualannya tidak bagus, dia penjualannya tidak bagus dan nggak grafiknya ya gitu-gitu aja, datar gitu ya. Nah, satu saat dia singkat cerita dia bercukur, ya dia bercukur, habis itu dia kesetrum. Setelah dia kesetrum, dia bisa membaca pikiran orang-orang, gitu ya. Nah, bisa membaca pikiran orang-orang gitu ya. Nah, dia bisa membaca pikiran, kemudian dia jadi tahu nih apa yang konsumennya inginkan, apa yang ada dalam pikiran konsumennya gitu ya. Nah, sebelum dia bisa membaca pikiran, dia itu sampai nyobain stokingnya gitu ya. Nah, anaknya sampai bingung, wah bapaknya kok kenapa ini bapaknya? Bapaknya nyobain produk wanita gitu ya. Nah, akhirnya dia setelah bisa baca pikiran, dia tahu konsumennya pengennya yang lebih lembut, pengennya maunya yang lebih panjang, warnanya maunya yang cerah. Nah, itu jadi dia jadi bisa tahu pikiran konsumennya gitu ya. Nah, karena itu penting. Kenapa penting kita bisa tahu pikiran konsumen? Gitu ya. Nah, karena kalau kita ngasih suatu produk yang mereka nggak inginkan, nah itu mereka pasti nggak akan beli. Ya, semakin kita bisa kasih mereka yang semakin mereka inginkan, itu akan semakin besar kemungkinan untuk mereka beli. Gitu ya. Misalkan contohnya kalau kita nawarin nasi goreng yang pedas sama orang yang suka pedas, nah dia pasti akan mau beli, gitu ya kan? Dia pasti akan mau makan, wah enak nih, gitu ya. Coba nawarin nasi goreng kepada orang yang nggak suka yang nasi goreng pedas, tapi ditawarin sama orang yang nggak suka pedas, nah nggak akan dimakan, gitu ya. Karena ini bukan seleranya dia, gitu ya kan? Dia nggak mau ini nggak suka ini, gitu ya kan? Nah itu, jadi itu penting bagaimana kita mengetahui pikiran, ya apa yang ada di balik pikiran konsumen kita, gitu ya kan? Nah, misalkan kalau apalagi zaman digital sekarang ini ya, zamannya digital itu kita bisa mengetahui pikiran konsumen kita dengan lebih mudah, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita tahu pikiran konsumen kita dengan lebih mudah? Ya dengan algoritma, gitu ya. Dengan algoritma kita bisa membaca pikiran konsumen kita, sama seperti tadi ini, what woman want, ya. Kalau di sini ada nggak bisa baca pikiran? Nggak ada. Ya, ini kita baca pikirannya bukan pakai mistis ya. Kita pakai teknologi, gitu ya. Nah, kita pakai teknologi itu bisa membaca pikiran, gitu ya. Itulah yang dilakukan sama TikTok, gitu ya. TikTok itu kenapa dia bisa bikin muncul sebuah produk namanya TikTok, itu hasil membaca pikiran banyak orang, ya. Pikirannya siapa yang dibaca? Pikiran siapa yang dibaca sama TikTok? Pikiran pengguna YouTube, ya, pikiran pengguna Instagram, pikiran pengguna Facebook, ya, pikiran pengguna sosial media. Itu dibaca pikirannya sama dia, dipelajari algoritmanya. Nah, ketemulah formula apa? Apa di TikTok itu formulanya? Yang pertama kali dia ada, yang tempat lain nggak ada. Apa TikTok pertama kali muncul dengan apa? FYP muncul dengan video-video berdurasi singkat, ya kan? Nah, kalau di Instagram kemudian ada namanya Reels, gitu ya kan? Ada Short di YouTube, gitu ya kan? Itu kenapa dia ada itu? Karena duluan ada TikTok, ya kan? TikTok dulu muncul, baru ada di YouTube, tiba-tiba ada Short. Di Instagram ada Reels. Nah, setelah ada TikTok, gitu kan? Nah, TikTok dia belajar dari YouTube. Ternyata dilihat algoritmanya, orang kok nonton cuma paling banyak view-nya cuma 1 menit, cuma 2 menit, setelah itu grafiknya menurun, gitu ya kan. Nah, itu dia pelajari itu. Makanya muncullah akhirnya TikTok dengan format video-video pendek, gitu kan. Karena emang itu yang dipikirin orang, maunya begitu, gitu ya kan. Nah, orang malas nunggu lama-lama apa sih intinya, gitu ya kan. Apalagi mungkin Gen Z dia nggak mau dia yang nunggu lama-lama, dia maunya instan, gitu ya kan. Nah, itulah yang dipelajari sama TikTok. Muncullah tadi itu TikTok tadi hasil dari baca pikiran pengguna YouTube, hasil dari baca pikiran pengguna Instagram, ya, pengguna Facebook, gitu ya. Oke, nah jadi itu penting untuk kita mengetahui tadi dasarnya, gitu ya. Nah, kemudian ini ada spektrum usaha kognitif, ya. Ada usaha kognitifnya rendah, ada usaha kognitifnya tinggi. Nah, apa itu usaha kognitif, ya? Jadi bagaimana usaha dari konsumen untuk bisa sampai menentukan memilih suatu produk. Nah, itu ya. Ada yang keterlibatannya rendah, ada yang keterlibatannya tinggi. Ada yang nggak pakai mikir, ada yang mikirnya rumit, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat ada routine response behavior. Nah, ini adalah
perilaku bagaimana kita melakukan pembelian yang sifatnya rutin gitu ya. Misal kita beli pasta gigi gitu ya, kita beli sabun mandi, kita beli tisu, kita beli apalagi air mineral gitu ya, mungkin nggak banyak mikir gitu ya kan. Nah, kita beli pasta gigi nggak ada, kita lihat dulu kandungannya ya, pemutihnya berapa persen, ini ada sertifikat halalnya apa enggak gitu ya kan. Lihat dulu reviewnya di YouTube gitu ya kan. Nah, tanya dulu ke teman kan, nggak, kita biasa beli Pepsodent, kita pakai Pepsodent aja, beli lagi Pepsodent gitu ya. Nah, kalau kita biasa pakai close up, kita beli close up gitu ya kan. Nah, itu namanya routine driven behavior. Jadi kalau kita beli produk-produk yang memang rutin kita beli gitu, kita nggak akan banyak mikir, kita nggak akan. Oke, kemudian kita lihat limited problem solving ya, jadi masalahnya terbatas ya, artinya mereka punya pilihan sebenarnya gitu ya. Pilihan ada alternatif gitu ya, ada alternatif, dia mau pilih A, mau B, mau C, misalkan dari pemilihan pakaian gitu ya, pemilihan makanan, pilihan dari menu makanan. Nah, dia kan ada alternatif pilihan tuh ya, dia ada pilihan makanannya, misalkan menunya nasi goreng, apakah mie goreng atau apa. Nah, dia tinggal pilih dia, jadi pilihannya terbatas gitu, tapi mereka tidak perlu memikirkan sampai lihat review dulu ya, pemilihan yang pertimbangan yang rumit itu nggak perlu dilakukan gitu ya. Nah, kemudian ada dari extensive problem solving ya. Nah, di sini ini mulai alternatifnya tambah banyak, kriterianya lebih rumit, lebih kompleks ya. Misalkan kita mau membeli suatu laptop ya, kita mau membeli satu handphone. Nah, itu kita lihat dulu speknya mana yang sesuai atau tidak ya, RAM-nya, kapasitas memorinya, harddisknya, segala macam. Atau kita mau beli rumah ya, kita mau beli mobil, kita lihat dulu reviewnya ya, kita lihat dulu pendapat orang lain ya, kita lihat dulu ratingnya, mungkin kalau ada ratingnya. Nah, itu nanti baru kita bisa tentukan ya, kita tanya dulu keluarganya, tanya dulu anaknya, tanya dulu istrinya, nah gitu ya. Nah, baru kita bisa tentukan atau mengambil keputusan gitu ya. Nah, kemudian ini ada paradigma perilaku konsumen ya. Ini ada menurut dari teori itu ada pandangan ekonomi, pandangan pasif, pandangan kognitif, sama pandangan emosional gitu ya. Nah, jadi konsumen ini ada didasarkan melakukan pilihannya didasarkan dari pertimbangan-pertimbangan ekonomi ya, misalkan dia membandingkan antara harganya, ini worth it atau enggak, misalkan kemudian dia lihat dulu manfaatnya dibandingkan biayanya, mana yang lebih besar manfaatnya atau biayanya gitu ya. Nah, dia ditimbang dulu, dihitung dulu ya, dikalkulasikan dulu gitu ya. Kemudian ada kalau yang pasif ya, itu tergantung apa stimulus yang diterima sama dia. Ya, ada iklan, lihat iklan apa, ada iklan Indomie, dia makan Indomie. Ada iklan roti, sari roti, dia makannya sari roti. Ada iklannya My Roti, dia makannya My Roti gitu ya, dia belinya My Roti. Ada iklannya lagi nanti Mr. Bread, ya beralih iklan Mr. Bread gitu ya. Nah, itu jadi kemudian ada pandangan kognitif. Nah, ini adalah problem solver ya. Nah, jadi dia lihat ya, mana yang kira-kira bisa memecahkan masalah atau yang dihadapi sama dia gitu ya. Nah, dia akan pertimbangkan dulu nih alasan-alasannya, kriterianya. Nah, ini lebih kompleks gitu ya. Nah, pengambilan keputusannya, dia harus bisa memecahkan masalahnya. Dia cari informasi secara heuristik atau secara menyeluruh gitu ya. Nah, kemudian ada pandangan emosional. Nah, ini beda lagi nih ya, berdasarkan emosional, ya emosinya ya, berdasarkan keinginannya gitu ya, bukan berdasarkan kebutuhan misalnya gitu, biasanya gitu ya. Nah, belum tentu dia biasanya butuh, tapi dia ingin, tapi dia tetap beli ya. Misalkan dia mau nonton konser ya, biasanya kalau orang nonton konser ya, Indonesia katanya lagi krisis ekonomi ya, tapi kalau kita lihat ada war tiket konser, nah itu banyak yang beli gitu ya, sebentar langsung habis gitu ya. Nah, itu jadi itu berdasarkan emosionalnya, dia mau lihat idolanya ya, dia mau lihat orang yang disukainya gitu ya, mau lihat penyanyi yang disenangi gitu ya kan. Nah, itu berdasarkan emosional, kadang-kadang menyampingkan rasionalnya gitu ya. Nah, kemudian ini ada 3 pilar memicu pencarian informasi, ada faktor produk, faktor situasi, sama faktor konsumen ya. Kalau faktor produk dia ditentukan dari fitur-fitur produknya, harga ya, ada manfaat produknya, ada mereknya, ada modelnya gitu ya kan. Ada faktor situasi lihat dari
kognitifnya, pengalaman masa lalu, ya gitu ya. Dia pernah pakai ini, wah bagus sih kemarin saya pakai ini, sekarang saya pakai ini lagi, gitu ya kan. Nah kemudian ada faktor konsumen, jadi berdasarkan pribadi dari konsumennya, misalkan usianya, ya usia laki-laki atau jenis kelamin laki-laki, perempuan, ya. Nah jadi dia berdasarkan usianya, misalkan anak-anak, ya, orang remaja, orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, nah itu pasti pilihan produknya beda. Kita lihat pilihan produk bajunya misalnya gitu ya. Nah, anak-anak biasanya ditentukan oleh orang tua. Nah, kemudian kalau orang remaja bisa lebih fashion gitu ya, lihat dari teman-temannya, gitu ya kan pilihannya. Kalau orang dewasa mungkin ya berdasarkan fungsinya aja, gitu ya. Nah, ini kita lihat suatu pengambilan keputusan itu sebagai suatu ekosistem. Nah, apa nih ekosistem? Jadi ada rantainya gitu ya. Nah, ini gimana bisa terbentuk suatu tindakan ini dipicu dari suatu input eksternal ya sebagai pemicu. Ya, pemicunya adalah input eksternal. Apa tuh input eksternal tadi? Macam-macam tadi ya, faktor-faktor tadi. Ada teknologi, ada teman, ada produk, ada harga, ada segala macam itu ya. Nah, kemudian ada aturan tadi, heuristik proses ya. Nah, jadi dia harus seperti ini, harus yang penting kameranya bagus, baterainya kurang bagus ya nggak apa-apa lah, oke misalkan gitu ya. Yang penting RAM-nya harus bagus, harus kenceng nih bisa untuk main game, kameranya nggak bagus ya nggak apa-apa lah, misalkan gitu ya. Nah gitu, jadi ini ada proses-prosesnya nanti, ada proses-prosesnya pemilihan gitu ya. Kemudian baru dia akan tindakan. Nah tindakan ini nanti dia beli gitu ya. Nah, nanti akan ada lagi proses pasca pembelian. Nanti akan menjadikan pengalaman nih, evaluasi, ada umpan balik gitu ya. Nah, jadi pengalaman dari keputusan yang diambil sama dia akan jadi umpan balik untuk dia ngambil keputusan berikutnya gitu ya. Nah, kalau ya dia nanti puas dengan produknya itu, ya ujung-ujungnya pasti kita mau capai adalah long term commitment ya, komitmen jangka panjang ya. Jadi mungkin baru pertama kali coba, dia pakai trial purchase ya, coba-coba dulu ya. Oh bagus sih, cobain nih. Dia baru pertama kali beli produk itu, dicoba dulu, ternyata enak, bagus ya, dia beli lagi ya. Nah dia beli lagi, ternyata dia puas lagi, akan jadi loyal, jadi setia gitu ya dengan produk tersebut gitu ya. Nah dia akan berulang lagi ya, long termnya artinya dia nggak mau pindah ke lain hati gitu ya, udah setia gitu ya. Nah meskipun zaman sekarang banyak pilihan nih, ya banyak pilihan membuat orang jadi susah setia gitu ya, susah setia, artinya dia banyak pilihan gitu ya, dia bisa gampang beralih dari satu merek ke merek lainnya gitu ya. Nah, oke. Nah setelah pembelian tadi ada namanya pasca pembelian nih ya. Nah kita lihat hasilnya bagaimana gitu ya, ekspektasinya dari konsumennya ini tercapai atau tidak gitu ya. Nah kalau dia sesuai dengan ekspektasinya, nah itu akan netral, sesuai harapan gitu ya. Dia akan banding-bandingkan nih ekspektasinya, dia kasih sebelum dia membeli, dia akan punya ekspektasi, dia punya value, dia punya nilai untuk suatu produk itu misalkan ya. Sebelum dia beli dia udah kasih nilai 6 ya, atau dia kasih nilai 7 lah ya, dia kasih nilai 7, setelah dipakai nilainya benar nih sesuai 7. Nah oke, berarti dia akan sesuai ekspektasi, sesuai harapan ya. Nah kemudian kalau sudah dia kasih nilai 7 sebelum dia beli, pas dia cobain, pas dia beli ternyata nilainya 5 gitu ya. Nah berarti itu akan jadi di bawah harapan ya, akan negatif ya, gagal memenuhi ekspektasi gitu ya. Nah biasanya misalkan kita beli sepatu, kita berharap setahun lah bisa dipakai awet ya, ternyata baru 6 bulan sepatunya udah rusak gitu ya kan. Nah jadi dia nggak akan sesuai sama harapannya, akan jadi negatif gitu ya. Kalau sesuai setahun lebih dikit, nah itu dia baru rusak, berarti sesuai sama harapan. Ternyata setelah dipakai 5 tahun, nggak terlalu banyak ya, jadi 2 tahun ya. Nah, ternyata 2 tahun masih awet ya, berarti akan dapat nilai positif di atas harapan gitu ya. Nah di atas harapan artinya lebih daripada harapannya dia gitu ya kan. Nah kalau bisa sampai 5 tahun, ternyata itu akan jauh di atas harapannya gitu ya. Nah mungkin dia akan surprise, akan kaget gitu. Mungkin dia akan bilang wow gitu ya. Wow ternyata di luar harapannya gitu ya. Jauh di atas ekspektasi gitu ya. Yang tadinya ekspektasinya dipakainya 1 tahun, ternyata 5 tahun masih baru rusak gitu ya kan. Nah itu wow marketing. Ada bukunya namanya Wow Marketing. Bagaimana kita membuat bisa
memberikan suatu efek wow gitu terhadap konsumen kita ya, sehingga mereka pasti akan ingat gitu dengan merek kita gitu ya, dan akan mencapai tadi itu ya, long term commitment tadi gitu ya. Oke, baik, ini ada salah satu contoh kasus ya, studi kasus ya, untuk kita bisa membandingkannya, mempelajarinya lebih dalam lagi nanti untuk kita analisa, jadi kita tahu situasi realnya seperti apa. Kita coba nanti analisa, kita gunakan teori-teori yang tadi kita sudah pernah pelajari. Ini ada fenomena ACE ya, all you can eat. Jadi ada restoran all you can eat ya. Nah, fenomenanya sekarang mulai merebak kemana-mana ya, di mana-mana ada munculan restoran-restoran all you can eat gitu ya. Yang bahkan ada juga yang mulai dari harga yang mahal ya, premium, sampai yang harganya yang agak murah juga ada gitu ya. Mungkin yang paling murah berapa ya, mungkin 100.000 itu ada ya. Nah ini bagaimana nih, kenapa sih orang mau memilih restoran all you can eat gitu ya. Nah kenapa mahasiswa bahkan juga ya ada yang memilih restoran all you can eat meskipun harganya premium nih gitu ya. Apakah karena pandangan emosional ya, karena emosional, atau karena ekonomi ya, atau tentang ada aturan kompensatori ya. Nah, jadi harganya mahal nggak apa-apa, yang penting dia dapatnya banyak nih, wah gitu ya. Yang penting dia kenyang nih, gitu ya. Yang penting apa harganya mahal, yang penting dia kenyang, puas, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kita analisa bersama-sama ya, ada apa latar belakangnya yang latar belakangi pengambilan keputusan konsumen untuk dia bisa datang ya, menikmati restoran all you can eat. Oke. Ya, jadi silakan sekarang kita akan diskusi, dibagi dalam beberapa kelompok, nanti diskusikan ini mengenai fenomena ini.